Waalaikumsalam. Saya dapat langsung menerima wahyu dari Allah. Dia mengaku ya menerima wahyu dari Allah bisa langsung. Gimana coba? Wahyu itu kan yang mujizat Nabi Muhammad SAW. Ini udah nggak benar ini. Jangan pernah kalian sekali percaya. Mereka ingin masuk untuk menjumpai Syekh. Apa tujuan Anda? Wajahnya kok beda, Syekh? Sudah saya katakan, Pak, bahwasannya saya ini dapat merubah wujud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Makanya selalu saya menyampaikan, perbanyaklah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita mensyukuri, seperti janji Allah berfirman, syukurilah atas nikmat yang kuberikan kepadamu. Karena dengan kau mensyukuri, maka akan kutambah nikmat tersebut. Namun, ketika engkau tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang kuberikan kepadamu, niscaya ingat satu hal, azabku sangatlah pedih. Tak lupa, salawat binkan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen, yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya, sedulurku semuanya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dilancarkan rezeki. Yang mana mudah-mudahan apabila sahabat-sahabat yang sekarang ini Allah berikan ujian sakit, kita doakan biiznillah, yakin kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakit tersebut, Allah sehatkan badan. Dan untuk sahabat terkhusus diri saya sendiri, apabila sekarang ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, maka gunakanlah nikmat sehat itu untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan kita doakan juga sahabat-sahabat yang mana apabila sahabatku di luar sana yang mungkin sekarang ini ada masalah di keluarga, ada masalah di kerjaan, biiznillah kita yakin kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah lancarkan semua urusannya, masalahnya di kerjaan dan masalah di keluarganya, yang insya Allah bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Intinya biiznillah, ketika kita yakin karena Allah Ta'ala, Allah akan memberikan hakul yakin, hak dari keyakinan kita. Jadi sahabat, di sini setelah diselidiki, ini tentang pembahasan masalah padepokan Nur Qalbu, sahabat, dari pimpinan Syekh Ya'jud. Jadi di sini setelah saya telusuri, beliau ini memiliki ternyata seperti ilmu kebatinan, sahabat. Dia di sini ada yang namanya ritual mandi suci, yang mana beliau ini bisa membuat orang itu menjadi awet muda yang pertama. Dan kelebihannya dari Syekh Ya'jud tadi, dia tuh bisa berubah wajah, merubah tubuh, bentuk tubuh semuanya bisa menjadi 7 rupa, sahabat. Jadi bisa berbeda-beda wajahnya. Makanya misalkan ini kita lihat ini, dia tuh bisa berubah semau dia. Ada 7 wajah yang semaunya dia tuh dia bisa berubah. Itulah kelebihannya. Cuman saya nggak tahu. Tapi dari gerak-geriknya ini, itu namanya itu bukan karomah, itu namanya setan, sahabat, iblis, sahabat. Makanya wali ini ada 2. Memang seorang wali sama wali setan. Seorang wali tidak pernah mengaku dirinya itu wali. Tapi kalau wali setan itu mengaku dirinya itu wali. Yang ada apa? Bukannya petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya malah yang ada itu adalah bisikan dari jin, dari iblis, gitu, sahabat. Apalagi beliau ini kan mengaku dirinya itu paling beriman kepada Allah Ta'ala, dan dia mengaku bahwasannya dia ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia memastikan siapapun yang mau menjadi santrinya bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Jadi seakan-akan kalau misalkan kita itu mau terhindar dari fitnah Dajjal, ya kita tuh minta perlindungan sama Syekh Ya'jud tadi, gitu.
kayak tanda kiamat Pak Lurah. Ya'jud Ma'jud baru turunnya Dajjal ya kan. Nah, jadi gimana Pak Lurah untuk sekarang ini, gimana untuk malam ini? Project malam ini. Malam ini kita langsung nanti ke lokasi Padepokan ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Padepokan yang dipimpin oleh Syekh Ya'jud ya. Jadi kemarin kita sudah ke sana juga ya dengan Ustadz Re. Tapi permasalahan yang kita hadapi di dalam Padepokan yang dipimpin oleh Syekh Ya'jud itu ya, dia masih bersikeras bahwasanya soal izin bangunan yang akan mendirikan Padepokan itu, izin itu dianggap nomor 2 ya. Dia mengesampingkan soal izin pembangunan Padepokan tersebut. Sedangkan kita ini memiliki peraturan ya, kita memiliki aturan apapun jenisnya dan bentuknya untuk membentuk ataupun mendirikan sebuah bangunan, apalagi berupa padepokan atau yayasan ataupun dan lain sebagainya, itu harus memiliki izin. Ya, kenapa harus memiliki izin? Ya karena yang pertama itu memang prosedur yang sudah diatur ya, sudah diatur. Kemudian yang kedua, supaya masyarakat di sekitar pembangunan padepokan itu tersendiri juga mengetahui ya, mengetahui bagaimana dengan adanya dibangun suatu padepokan itu masyarakat itu mengetahui. Iya, makanya ini kita tutup sampai inilah selesai. Mudah-mudahan ya jangan sampai warga Pak Lurah itu kan terjerumus dengan itu. Ya Pak, hati bentar Pak Lurah. Oh ya sahabat-sahabat, apa namanya? Jadi Istanbul ini sahabat, Masya Allah, alhamdulillah ini tinggal tersisa ini sahabat 3 sahabat. Jadi tinggal tersisa 3 Istanbul. Yang mana jika sahabat ingin memiliki ini, ingin memaharkan ini, monggo silakan hubungi di nomor admin di nomor 0813 9772 3334. Sama ini yang tasbih merah ini dari kakek Sunan, Istanbul dari kakek Sunan. Lalu sama cincin Soekarno sahabat. Ya, monggo silakan hubungi di nomor admin di 0813 9772 3334. Untuk pemesanan madu ruqyah burda itu stoknya tidak banyak, tinggal mungkin nggak salah 20 botol. Jadi bagi kalian yang mau silakan monggo dimaharkan. Intinya di sini saya mengharapkan diniatkan, yang paling pertama apa yang diniatkan sahabat-sahabat, tujuan itu apa, ini karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua diniatkan untuk membantu Mas Re dalam proses pembangunan pondok sahabat ya. Jadi insya Allah apa yang kalian beli itu tidak akan sia-sia, karena ini target saya mau beli lahan tanahnya dulu untuk supaya bisa dibangun pondok tadi sahabat. Doakan, karena saya yakin sahabat-sahabat pasti banyak di sini yang berusaha ingin membantu, ingin ikut juga mendapatkan pahala dari perjuangan dakwah ini sahabat. Jadi kalau misalkan kalian juga ada, misalnya nih Mas Sir, saya tidak mau beli, tidak mau memaharkan benda apapun, tidak memaharkan madu, tapi saya ada niat nih ingin bersodakoh, ingin sodakoh, silakan langsung aja hubungi di nomor admin. Karena memang target saya kalau bisa akhir tahun itu udah bisa kebeli tanahnya tadi. Karena total harga itu kalau salah di tanah itu sekitar 100 juta gitulah sahabat. Tapi tidak tahu nanti atau bisa nego kan. Jadi target saya akhir tahun udah bisa kebeli tanah tadi. Jadi kalau misalnya sahabat ingin sodakoh, ya langsung aja hubungi nomor admin di nomor 0813 9772 3334. Supaya apa? Tujuannya menjadi amal jariah sahabat, insyaallah. Nah, Pak Lurah, ini boleh monggo pegangan Pak Lurah ya. Dijaga Pak Lurah, pegangan Pak Lurah ya. Siap. Jadi sahabat, sebelum kita selawatan dulu, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maju ngarep dikit. Udah sini. Bismillah. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Khudh yamina, khudh yamina an sabilin nakibina, khudh yamina,
خذ يمينا أو سبيل ناكبين واتقي الله تعالى أو مقال الملحدين واتقي الله تعالى أو مقال الملحدين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب هو حسبي هو خير الرازقين هو رب هو آخري هو خير الرازقين صلى الله عليه وسلم. Langsung aura? Aja, yuk. Kita langsung aja. Monggo silakan. Berikan kepada Mas. Oh iya Mas. Hai santriku, kalian ingin berilmu dari fitnah dan jahil, maka berilmulah kepadaku. Paham? Paham saya. Sudah jelas dikatakan bahwa Muhammad itu adalah sahabat saya. Sudah jelas. Iya. Ya. Kayaknya tuh dia tuh bilang katanya kalau misalkan mau terhindar dari fitnah Dajjal dari rumah sama aku, sama dia mengaku bahwasannya dia ini sahabat Nabi Muhammad. Bahkan saya dapat langsung menerima wahyu dari Allah. Oke. Sampai dia mengaku ya menerima wahyu dari Allah bisa langsung. Itu gimana coba? Wahyu itu kan yang mujizat Nabi Muhammad SAW. Ini udah nggak Jadi, benar ini. Itu jangan pernah kalian sekalipun percaya dengan aliran manapun. Paham? paham saya. Ini udah apa? Kalau menurut saya ini udah nggak benar ini Ustaz ya. Itu seperti aliran sesat ini. Ini aliran sesat ini. Ini kita langsung aja Bang, Langsung aja. enggak tunggu. Karena gini Pak. Satpam, siapa itu? Kita tahu nih. Coba datang. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Saya Afri. Ini saya Pak Lurah di sini. Ini ya maaf sebelumnya kalau misalnya kami datang di sini ya maksudnya secara tiba-tiba Ya. karena saya memang ada keperluan sama syekhnya. Boleh saya ketemu langsung sama Syekh Ya'jud lah. Maaf. Saya sedang Ngajar gitu. saya sedang ngajar santri-santrinya. Oh, enggak, maksudnya gini, iya, saya juga iya saya ngeliat waktu bosan lagi ngajar. Maksudnya saya ingin silaturahmi lah sama Syekh Ya'judnya. Karena ada yang mau Karena ini saya ada mau bicara. Ini juga kan lurah, ini kan di bawah naungan ini kan bapaknya ini kan seorang yang paham tentang masalah
inilah wewenang atau izin aturan gitu kan. Jadi ya kami berharap ya saya dibolehkan gitu. Dan Pak Lurah ini juga, Pak Lurah kan memang di sini. Memang antum di sini kan Bapak di sini tanpa mengurangi rasa hormat, maaf. Bapak kan memang petugas di Padepokan Nurul Kolbu ini. Tapi kan Pak Lurah kan memiliki hak di sini gitu loh. Kalau bisa diizinkan kami ingin bertemu gitu. Jadi datang. Ada apa, Satpam? Mereka ingin masuk untuk menjumpai Syekh. Apa tujuan Anda kemari, Pak? Ini Syekh, ini saya yang semalam. Wajahnya kok beda, Syekh? Sudah saya katakan, Pak, bahwasannya saya ini dapat merubah wujud saya. Ini saya dengan Pak Lurah yang kemarin nih, gitu kan. Ya. Maksudnya, ya ada tujuan saya tuh ingin bertemu gitu sama Syekhnya. Ya ingin masuk lah gitu, berbincang. Biar bisa kita berdialog sama Syekh Yahjud, ya. Kita membicarakan tentang Padepokan sampean, ya. Jadi izinkan kami nih masuk ke Padepokan sampean, bisa? Untuk kita bicarakan tentang Padepokan Syekh tadi. Bisa, Pak. Santri, kemana santriku? Sudah Mas Firman loh. Oh, ada Mas Firman. Ada apa lagi, Pak Lurah? Mas Rey? Ya, kami ingin menyelesaikan persoalan kemarin. Kita mau berdialog lagi. Boleh nggak gini Pak Lurah? Ini maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat nih. Lebih enak kita di sana aja, di situ di sana. Pada di Syekh ngajar belajar itu. Mas Firman ya, boleh tak? Ya, dulu biar dia. Iya, saya terserah dari guru saya ya. Nah, ayo kita yang buat belajar tadi kan enak gini. Ini enggak apa sih? Oh, mana mau datangnya? Oh, udah Berdatang namanya ya. Padepokan Nurul Kolbu. Jadi gini, Syekh. Di sini kan saya mewakili ini bersama Pak Lurah ini. Jadi kan di sini kan yang masih masalah kemarin, masalah tentang ya Pak Lurah lebih yang berwenang lah membahas ini. Pak Lurah, mau silakan. Karena persoalan Padepokan yang sampean punya, ya. Ini kan kemarin Syekh Yahjud ini mengatakan kepada saya soal perizinan Padepokan sampean, ya. Menurut Syekh Yahjud kemarin kan soal izin itu dikesampingkan nomor 2, ya. Soal pengajian yang dijalankan oleh Syekh itu diutamakan untuk kemakmuran masyarakat. Tapi kan soal aturan ya yang kita punya ini, perizinan itu adalah hal yang utama saya. Jadi bagaimana nih sampai memiliki Padepokan ini, ya, apakah sudah selesai izin yang ada di Padepokan sampean, ya? Karena kita sudah menunggu juga, ya, sudah menunggu apa yang saya sampaikan soal izin Padepokan yang saya dirikan, ya, saya dirikan di daerah saya ini. Sampai sekarang juga saya belum mendengar dan melihat surat izin yang saya buat. Itu laporannya bagaimana saya? Untuk masalah urusan Tuhan saya utamakan dulu. Tapi kalau untuk masalah perizinan yang seperti yang saya katakan, bahwasannya itu bisa diurus untuk kebelakangan hari. Ya, gini Syekh, maaf ya, tanpa kurang rasa hormat nih, gitu kan. Sebenarnya sih tidak masalah. Masalah Padepokan tidak masalah, karena di sini kan ada suatu hal menurut saya ini melenceng. Nah, jadi dipermasalahkan ini tadi. Makanya sebenarnya kalau Pak Lurah ini ya welcome aja Pak Lurah ya. Iya, juga. Sebenarnya enggak masalah. Namanya juga misalnya kayak ada namanya tempat pengajian ya nggak masalah lah sih. Kalau misalnya izinnya itu nanti yang penting kan ada tempat pengajian. Iya. Apa Saya mau bertanya, kesalahan saya mengajar di mana? gini, maaf Syekh. Ya. Kalau untuk masalah pelajaran di sini kan saya nggak tahu nih. Iya. Saya belum masuk di sini dan saya belum telusuri, dan itu hak dari pemerintah terkait Pak Lurah. Kan gitu. Seperti tadi kami juga sudah dengar, saya langsung Syekh itu menyampaikan bahwasannya santriku, dengan logat seperti itu, santriku, jika kalian ingin terhindar dari fitnah Dajjal, berlindunglah kepadaku. Karena sudah jelas, saya bilang tadi ya, sudah jelas saya ini adalah sahabat Nabi Muhammad. Kan sudah jelas saya katakan, saya ini memang seperti sahabat Nabi Muhammad. Ya. Untuk apa Anda bertanya seperti itu lagi? Gini loh,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat itu ada 4: Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Nah, dan ini udah beratusan tahun yang lalu. Sedangkan Syekh ini usianya berapa? Kan gitu. Ya, kan udah jelas nih, Ustaz ya. Guru besar saya ini jangan dikira bahkan dia bisa mengganti rupanya, wajahnya. Kalau untuk kesaktian dia ataupun keilmuan dia udah jelas nih Mas Rey. Kami percaya, kami yakini bahwasanya dia memang sahabatnya baginda Rasulullah. Gini Mas Firman, kalau di zamannya Nabi dan Rasul itu namanya mukjizat. Di zamannya para wali itu namanya karomah. Di zamannya yang sekarang ini itu namanya maunah, pertolongan, kan gitu nih. Berarti kan seakan-akan beliau ini mengaku sebagai seorang wali, memiliki sebuah karomah, memiliki sebuah kelebihan. Dan menurut saya wali itu ada 2. Memang benar-benar seorang wali sama wali setan. Seorang wali tidak pernah mengakui dirinya itu seorang wali, dan seorang wali itu tidak pernah memberitahu karomah-karomahnya. Tapi kalau wali setan itu tadi, kenapa saya sebut wali setan? Seorang wali setan tadi itu tidak pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, tapi bisikan iblis. Karena bisa jadi itu ada tipu daya dari yang namanya sihir. Ya, dari mana Mas Rey bisa klaim bahwasannya dapat bisikan dari iblis guru besar saya, gitu loh. Saya meyakini bahwasannya, sekali lagi saya tekankan, saya meyakini, saya mengimani guru besar saya adalah sahabat baginda Rasulullah. Atas mukjizat, karomah dan segala macam yang ia tunjukkan kepada kami, bukan berdasarkan untuk dipamerkan, tapi dia memberitahu kepada kami, inilah saya. Tapi inilah mukjizat dari nggak saya. ada yang namanya itu dia mengaku itu kata sahabat Nabi Muhammad itu salah. Apalagi dibilang katanya kamu bisa mendapatkan wahyu langsung dari Allah secara langsung. Itu seperti apa? Mengaku bisa ngobrol sama Nabi Muhammad itu apa? Salah itu semua. Hah? Itu salah semua. Apalagi kalau dibilang katanya mendapatkan wahyu dari Allah secara langsung kan. Ini berarti kan seperti Nabi Muhammad. Karena wahyu dari Allah itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mukjizatnya. Lagi sapam ya. Hah? Kamu sapam di sini lah? Iya, Pak. Oh, kerja di sini. Iya. Kamu kok mau kerja di tempat sesat seperti ini tuh, Pak? Anak istri kamu kasih uang sesat? Hah? Enggak, Pak. Nah, Saya potong, maaf Pak. Kamu kenapa bisa berbicara seperti itu? Sedangkan ilmu kesaktian kamu aja masih kurang. saya tidak punya kesaktian. Saya tidak pernah mengakui saya ini punya kesaktian. Tapi saya di sini hanya sebagai pendakwah menyampaikan apa yang disampaikan baginda Nabi Rasulullah. Langsung intinya aja Mas Rey. Kedatangan Mas Rey ke sini sebenarnya mau ngapain nih? Apa sebenarnya yang mau Mas Rey cari lagi? Iya. Mau cari kesalahan dari guru besar saya? Gini, di sini saya cuma ingin ini aja. Sudah memponis aliran ini aliran tidak baik. Makanya di sini saya mengusulkan ke Pak Lurah, ini harus segera jangan sampai diizinkan masalah ini. Apalagi kayak ginilah ada gini. Kata ini kan mengaku sebagai sahabat dari Muhammad nih. Karena kalau setiap seorang guru, apalagi tentang ilmu agama, itu pasti ada namanya nasab. Ilmuwan itu ada nasab. Jadi gini Pak, jangan berpikir kalau ajaran Pak Ustadz ini memang benar. Saya gini loh, yang saya ajarkan itu sesuai dengan isi yang ada di Al-Quran, sesuai dengan hadis dan Al-Quran, dan sesuai dengan syariat Islam, kan gitu. Jadi gini, macam mana itu membuktikan kalau ajaran itu benar? Membuktikan dengan saya nggak pernah mengajar bahwasannya kalian berlindung padaku agar pada diri itu nggak ada. Saya cuma ngajarin yuk kita perbanyak sholawat, kita perbanyak mendekatkan diri pada Allah, banyak puasa, itu yang saya ajarkan, kan gitu. Di sini gini, saya mau nengok kitab. Sedangkan Bapak aja untuk membuktikan ajaran kami itu benar, sedangkan Bapak aja untuk membuktikan aja. Kan sudah saya katakan, makanya ditonton YouTube saya gitu. Jadi yang saya sampaikan itu sesuai Pak Lurah. Saya pernah nggak menurut Pak Lurah yang saya ajarkan itu melenceng dari syariat Islam? Nggak pernah. Nggak pernah. Sekarang gini dah, sini simpel. Saya mau minta, mau ngelihat, mau ngecek kitabnya tadi, itu sampai nggak nasabnya kepada baginda Nabi Rasulullah. Saya mau ngecek itu tadi. Kalau itu jangan dipertanyakan Pak, karena itu sudah urusan dari
guru saya gitu. berarti Karena ini dulu gini. guru saya sudah mengajarkan apa yang diajarkan tentang syariat-syariat ajaran Gini, saya di sini cuma ingin ngecek. Iya, ngakunya tuh sebagai apa namanya isinya tuh sesuai syariat. Tapi pembelajaran tadi, kak saya mau nengok, saya detail, saya teliti, apakah ada yang lari sampai nggak nasab ini kepada Rasulullah. Hadis ini sahih atau enggak? Apakah ini hadis ini benar-benar hadis atau akal-akalan nih si Syekh Yajud ini hanya mengarang? Itu bukan akal-akalan, Pak. Jadi gini, itu adalah ajaran yang diajarkan guru saya. Jadi apa yang diajarkan guru saya itu saya mengikuti apa yang diikuti oleh sama guru saya. Jadi kalau Bapak kurang percaya sama guru saya, Bapak bisa ikuti ajaran guru saya. Ide gini, saya ingin lihat kitabnya tadi. Maaf Saya Pak, maaf saya teruskan. Bukan berlindung dari ilmuku agar terhindar dari fitnah dajjal. Iya, Mas Ustaz Ri, maksudnya gini Ustaz ya. Mohon maaf nih Pak Lurah, Ustaz Ri ya. Ini kayaknya udah bersih tegang kita di sini ya kan. Maksud dari guru besar saya, Syekh ini bukan berlindung pada dirinya, tapi ikut ajarannya, berlindung melalui ilmu-ilmu yang dia berikan, Iya. agar kami Ah. santrinya di sini bisa terhindar dari fitnah Saya dajjal. ini Syekh Dopol. Kenapa Mas Rey bisa bilang Syekh Dobol? Lah, mana dia mengaku sebagai katanya sahabat dekat Nabi Muhammad, dia bisa melihat Nabi Muhammad, dia bisa berbicara dengan Nabi Muhammad. Bahkan beliau itu, ini si Syekh Dobol nih, dia ngakunya katanya bisa mendapatkan wahyu dari Allah secara langsung. Lah aku mau apa? Ya enggak Syekh Dobol. Hah? Pak, gini Pak, jaga sopan santun dari guru saya. Jaga sopan santun dari guru saya. Ini orang kayak gini nggak perlu saya sopanin. Hah? Ya karena ini guru saya, guru besar saya. Ya Bapak ya tidak Ini bisa santri, lah santri begitu maaf sama ya, guru maaf santri, saya. maaf santri ya. Lebih baik kamu tuh lihat dulu. Jika kamu belajar ingin mendapat ridhonya Allah ya. Tidak bisa Pak, tidak bisa karena saya sudah mempercayai guru saya. Ya Bapak lah cemana kan? Iya, gini Mas Rey. Kita pernah lah kalau dibilang tuh berdebat masalah ketuhanan juga kan. Masalah ketuhanan juga kita pernah berdebat. Apa yang memang diajarkan dari Syekh saya ini itu adalah hal yang baik. Ya saya terima kasih sama Ustadz Rey, sama Pak Lurah yang udah menyadarkan saya dari perbuatan buruk yang dahulu, ya kan? Tapi gini Mas Rey, Pak Lurah, kalau lah cuman yang dipermasalahkan izin dan izin, itu kan bisa menyusul. Ya, ini Mas Suran, saya ini izin masalah izin dah lah. Ini urusan Pak Ura dengan dia. Ini urusan Ana dengan ini Syekh Dobol nih, yang itu. Mas Rey, Jaga percakapan Anda seperti itu kepada Ya maaf, tanpa merasa hormat yang itu. Saya ingin melihat kitabnya tadi. Saya mau ngecek sampai nggak ajarannya itu benar nggak, sampai ke nasab ke Rasulullah. Itu saya mau lihat mana kitabnya. Ya tidak bisa gitulah Pak. Jadi kitab itu tidak sembarangan orang seperti Bapak melihat Iya. kitab itu. kalau Mas Rey mau tahu soal kitab kita, soal apa yang kita pelajari di sini, gabung di Padepokan Gini, kita. berarti dia ini kan ibarat berarti namanya dia ibarat mengaku sahabat Nabi. Berarti kan paham tentang isi Al-Quran. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-dini fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Dah, katanya antum, Syekh, paham nih sama ayat Al-Quran, bahkan tafsirnya juga paham. Coba saya meminta sambungin ayat yang tadi. Itu ayat anak SD loh. Nah, itu juz 30. Apa juz 30? Pak Lurah ya? Iya. Coba sambung ayat tadi. Sambung. Jangan mengujiku atas ilmuku. Bahkan iblis pun bisa mengaji di atas langit. Allah. Luar biasa. Berarti gini. Antum ini berarti apa namanya seakan-akan membalik-balikkan gitu ya. Ya udah tinggal sambung ayat doang. Mas Rey,
gini, nggak enak kita di sini ribut. Setiap malam kita ribut untuk masalah ini. Mas Rey, Pak Lurah menyebutkan guru saya terus dari kemarin malam kan, menyudutkan guru saya terus, beranggapan guru saya ini sesat ataupun yang hal-hal yang seperti yang kalian kira lah. Jadi gini Mas Rey, Pak Lurah ya, yang dalam pikiran kalian tuh apa gitu, yang menganggap itu sesat, apa buktinya? Kasih bukti. Sesuai dengan kata-kata tadi, mana ada dalam Al-Quran Rasulullah tidak pernah mengajarkan bahwasannya ada manusia selain Rasulullah yang bisa mendapatkan wahyu langsung dari Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beliau ini mengaku sahabat Nabi Muhammad SAW. Tujuan saya di sini jangan sampai gara-gara syekh ini itu menjadi hal yang buat jadi jalan yang mana untuk menyimpang, perbuatan menyimpang. Agar apa? Umat ini akidahnya nih lari dari syariat Islam. Ini yang saya takutkan. Jangan dengan mudahnya menghilangkan akidah hanya demi hawa nafsu duniawi. Tuh. Ya, gini Ustadz, Pak Lurah ya. Ini saya tekankan sekali lagi. Ya, Kalau tekankan seperti apa? Ditekan. gini Ustadz Rey, ini udah anarki nih namanya nih kan. Obrolan kita udah nggak enak nih. Iya. Gini Mas Firman ya, mohon maaf ya saya. Udah nggak? Kamu terlalu menyimpang saya. Terlihat selalu menyimpang saya. Menyimpang seperti apa? Yang menyimpang itu kamu. Hansip, tolong. Tolong usir orang ini. Loh, dengan gampang itu mengusir kami. Di sini kami ingin mempertanyakan ajaran antum. Gini. Ini benar apa enggak? Gini Ustadz Rey. Gini sayangku, cintaku, buah hatiku, pujaan hatiku. Gini Ustadz Rey. Udah, tunggu dengar lu. Dengar dulu Mas Rey. Niat kamu itu ingin bertobat itu memang benar. Tapi jangan sampai kamu salah cari guru gitu. Enggak, saya nggak salah. Saya nggak merasa salah cari guru. Saya merasa ini benar. Hah? Udahlah, mending pergi saja dari sini. Hansip, tolong urus. Enggak, sekarang gini, ini mau saya jelaskan lagi nih. Kalau masalah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala hanya Nabi Muhammad. Kenapa hanya Nabi Muhammad? Kenapa enggak mungkin ada timbul lagi nabi-nabi setelah Nabi Muhammad? Hah? Pak Lurah, Mas Rey? Kenapa enggak ada lagi timbul nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad? Karena pada dasarnya rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Karena pada suatu kaum itu sudah tidak bisa dibina lagi. Turunlah syekh saya yang langsung dapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa Pak Firman, ya, nggak ada itu ya. Sepengetahuan saya juga nggak ada, ya. Selain Nabi Muhammad itu ada lagi. Itu Nabi yang terakhir. Jadi jangan. Itu kan sepengetahuan Pak Lurah dan Mas Rey yang seperti saya bilang tadi. Masa sahabat Nabi. Kalau misalnya keturunan Nabi ya saya percaya. Saya juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Iya, saya juga umat Nabi Muhammad SAW. Itu. Ya. Kenapa mesti nggak percaya ini sahabat Nabi? Hah? Maaf Pak Ustadz, Pak Lurah. Daripada kalian membuat ricu di sini, sebaiknya Anda keluar daripada pekan ini. Di sini kan nggak ada ribut gitu. Cuman ingin menelusuri ajaran ini. Saya ingin membuka bahwa saya mengajarnya ajaran yang sesat. Udahlah Mas Rey. Udah. Loh, kamu nggak ada sini kan satpam di sini. Satpam, Jangan tolong urus mereka. Satpam. Jangan membuat saya untuk mengeluarkan Mas Rey secara paksa. Nggak bisa gitu ya. Saya selaku lurah di sini punya tanggung jawab ya. Saya punya wewenang ya. Jangan sampean suka-suka ngusir kami di sini ya. Bukan urusan Pak Lurah. Pak Firman, kamu kurang ngajar sama saya ya. Pak Firman, saya menghargai kamu. Kamu Tolong pergi ini saja. kalian udah kelewatan ini ya. Tolong kalian pergi. Tolong. Ustaz. Mana sambut? Masih sambut. Sebaiknya keluar. Pegang keluar. Sebaiknya keluar. Pegang mereka sini. Bismillah. Kamu tidak apa-apa kan? Ya, sambil aja. Bajingan. Udah, saya sobat.
kita akhir dulu. Saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat salawat, tinggalkan maksiati. Doa salat kerja salam sayang buat semuanya.